Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Arab Ad-Darsus Tsani, pelajaran 2. Al-Mihnah, profesi atau nama-nama pekerjaan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada materi ini adalah yang pertama, kalian memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, meliputi bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema Al-Mihnah yang melibatkan tindak tutur memilih profesi yang kalian sukai. Yang kedua adalah kalian mampu menganalisis unsur kebahasaan meliputi bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema Al-Mihnah dengan memperhatikan struktur bahasa al-isyarah lil mufrad ditambah isim ditambah sifat. Pada ranah prakteknya, kalian mampu mendemonstrasikan tindak tutur memilih profesi yang disukai secara lisan. Yang berikutnya, menyajikan hasil analisis bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema Al-Mihnah dengan memperhatikan struktur secara lisan dan tulisan. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran: peserta didik memahami dan menganalisis unsur kebahasaan terkait bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema Al-Mihnah dengan memperhatikan struktur al-isyarah lil mufrad ditambah isim ditambah sifat, sekaligus memiliki keterampilan dalam mengungkapkan teks sederhana terkait tema Al-Mihnah secara lisan dan tulisan. Lahidhis suwarul atiyata. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, di situ ada dokter, suster, petani, polisi, tentara, dan guru. Pada gambar kedua, ada seorang petani, seorang insinyur, seorang polisi. Lahidhis surah. Amatilah gambar tersebut. Madza tanzuru fi hadhihi surah? Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Madza turidu an tas'ala anha? Apa yang hendak kamu tanyakan terkait gambar di atas? Setelah kalian lihat gambar di atas tadi, apa yang terbersit dalam pikiranmu? Kira-kira apa yang akan kita pelajari saat ini? Ya, tentunya kalian akan belajar tentang macam-macam profesi.
Simak penjelasannya berikut ini. Simaklah teks berikut ini. Sulaiman, man hadza ya Ahmad? Wa man zalika? Sulaiman bertanya, siapa ini wahai Ahmad? Dan siapa itu? Ahmad, hadza akhi huwa muhandisun nasyitun. Ahmad menjawab, ini saudara laki-lakiku, dia seorang insinyur yang rajin. Wa dzalika abi huwa fallahun mujtahidun. Dan itu ayahku, dia seorang petani yang disiplin. Jadi nasyitun dan mujtahidun artinya serupa, boleh disamakan. Nasyitun rajin, mujtahidun juga rajin. Atau nasyitun rajin, mujtahidun sungguh-sungguh. Sulaiman, wa ya Fatimah, man tilka? Wahai Fatimah, siapa itu? Tilka digunakan untuk menunjuk seorang perempuan. Wa man zalika, dan siapa itu? Zalika digunakan untuk menunjuk seorang laki-laki. Fatimah menjawab, tilka ukhti hiya tabibatun mahiratun. Itu saudari perempuanku, dia seorang dokter yang pandai. Wa zalika abi huwa muwazzafun mujtahidun. Dan itu adalah ayahku, dia seorang karyawan yang disiplin. Sulaiman, ya Ahmad, madza turidu an takuna fil mustaqbal? Ya Ahmad, wahai Ahmad, apa cita-citamu di masa depan? Ahmad menjawab, ana uridu an akuna syurtiyan fil mustaqbal. Saya ingin menjadi seorang polisi di masa mendatang. Sulaiman, wa anti ya Fatimah? Dan kamu wahai Fatimah? Fatimah menjawab, uhibbu an akuna mudarrisatan fil mustaqbal. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang pengajar atau guru di masa mendatang. Ungduru suwarul atiyata summa qra. Lihatlah gambar-gambar berikut ini kemudian bacalah. Muhandisun, insinyur. Muwazzafun, karyawan. Tabibatun, dokter perempuan. Mumarridhatun, suster atau perawat perempuan. Apabila diganti jenis kelaminnya umpamanya muhandisun apabila laki-laki, apabila perempuan muhandisatun. Muwazzafun laki-laki apabila diganti dengan perempuan muwazzafatun. Tabibatun dokter perempuan apabila diganti dengan dokter laki-laki tabibun. Mumarridhatun suster atau perawat perempuan bisa diganti dengan mumarridun perawat laki-laki. Fallahun petani, kalau perempuan fallahatun. Tajirun pedagang, tajiratun pedagang perempuan. Mudarrisatun ibu guru, mudarrisun bapak guru. Jundiyun tentara laki-laki, jundiyatun tentara perempuan. Syurtiyun polisi laki-laki, syurtiyatun polisi perempuan, polwan. Marilah kita berlatih membuat kalimat sederhana. Pada contoh ini kalian akan belajar tentang bagaimana menggunakan kalimat sederhana. Hadza sholihun huwa tajirun nasyitun. Ini soleh, dia seorang pedagang yang rajin.
Dzalika sholihun huwa tajirun nasyitun. Dzalika itu soleh, dia seorang pedagang yang rajin. Dzalika Salman huwa muwaddafun mujtahidun. Itu Salman, dia seorang karyawan yang sangat disiplin, rajin atau disiplin. Hadhihi sholihatun, ini sholihah. Hiya tajiratun nasyitatun, dia seorang pedagang yang rajin. Penggunaan kata ini pada seorang perempuan adalah menggunakan hadhihi, sedangkan itu untuk seorang perempuan menggunakan tilka. Kalau jelas menggunakan hadhihi atau tilka berarti itu adalah menunjukkan seorang perempuan. Jadi namanya harus diganti, bukan soleh tapi solihah. Salman diganti Salma namanya, atau Salamah, ini boleh. Terserah itu, namanya bisa diganti dengan namamu juga boleh. Sedangkan kata ganti orang kedua tunggal yaitu menggunakan hiya. Hiya adalah dia perempuan. Tajirotun, nah ini tajirun dikasih tun di belakangnya, itu menunjukkan bahwa seorang pedagang perempuan. Nasyitotun yang rajin, dikasih tun lagi karena tun itu merupakan tak marbutoh yang menunjukkan mu'annas atau perempuan. Tilka Salma hiya muwaddafatun mujtahidatun, itu adalah Salma, dia seorang karyawan yang disiplin. Perhatikan contoh soal berikut ini. Hadza qasimun titik-titik falahun nasyitun. Apabila artinya seperti ini Qasim, dia seorang petani yang rajin. Titik-titiknya diisi dengan, ya betul sekali, dengan huwa. Karena Qasim adalah seorang laki-laki, kata ganti orang laki-laki adalah huwa atau dia. Dia laki-laki, kata gantinya adalah huwa. Titik-titik Salma, titik-titik tobibatun nasyitatun. Ini Salma. Kalau Salma berarti perempuan, ininya menggunakan hadhihi. Titik-titiknya diisi hadhihi. Hadhihi Salma hiya tobibatun nasyitatun. Titik-titiknya pada titik-titik yang kedua itu dikasih hiya karena Salma adalah seorang perempuan. Titik-titik aliyun, titik-titik mudarrisun mujtahidun. Itu Ali, dia seorang guru yang disiplin. Titik-titik yang pertama diisi zalika aliyun. Ali seorang laki-laki, kata gantinya adalah huwa. Huwa mudarrisun mujtahidun, dia seorang guru yang disiplin. Tilka Fatimatu, titik-titik muwaddafatun mujtahidatun. Tilka adalah itu Fatimah. Hiya muwaddafatun mujtahidatun, titik-titiknya diisi hiya karena Fatimah adalah seorang perempuan. Tentunya kalian sudah bisa memahami penggunaan kata haza dan hadhihi serta hiya dan huwa pada kalimat sederhana yang kita berikan contoh tadi. Coba kalian lihat dan pahami contoh berikutnya. Ini Halimah, dia seorang petani yang rajin. Bagaimana cara mengisinya? Ini kalau Halimah berarti seorang cewek, harus menggunakan hadhihi di
Ditulis saja Halimah. Karena perempuan harus menggunakan hiya. Sudah ada hiya. Kalau petani perempuan, kalau petani laki-laki falahun, kalau petani perempuan falahatun. Nah, falahatun nasyitotun. Taban. Yang kedua, ini Umar. Dia seorang tentara yang disiplin. Karena Umar seorang laki-laki harus menggunakan haza. Haza Umar. Huwa jundiyun mujtahidun. Tentara yang disiplin. Contoh yang ketiga, itu Hisham. Dia seorang polisi yang rajin. Titik-titik yang pertama diisi zalika. Karena Hisham adalah seorang laki-laki. Zalika Hishamun. Sedangkan titik-titik yang kedua diisi huwa. Karena Hisham adalah seorang laki-laki. Huwa syurtiyun nasyitun. Dia seorang polisi yang rajin. Itu Khadijah. Dia seorang perawat atau suster yang disiplin. Titik-titiknya dikasih tilka. Khadijah. Itu Khadijah. Karena Khadijah perempuan menggunakan tilka itunya. Kemudian dia menggunakan hiya. Hiya mumarridatun mujtahidatun. Dari contoh ini mungkin kalian sudah bisa memahami bagaimana cara menggunakan hadza, hazihi, huwa dan hiya pada sebuah kalimat, sehingga kalian mampu untuk bertanya atau menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Marilah kita berlatih membuat kalimat tanya sederhana tentang cita-cita yang kalian miliki. Menggunakan kalimat maza turidu an takuna fil mustaqbali. Kalau diartikan dengan arti yang letterlek, yang sesungguhnya, maza itu artinya apa? Turidu yang engkau inginkan, antakuna fil mustaqbali pada masa mendatangmu, di masa depanmu gitu. Tetapi kalau kita artikan dengan arti yang lebih baik, itu adalah apa cita-citamu di masa depan? Seperti itu. Pertanyaannya seperti itu. Jadi kalian harus paham, ini tidak harus diartikan dengan arti yang sangat kaku atau sesungguhnya. Dimadza turidu an takuna fil mustaqbal artinya adalah apa cita-citamu di masa mendatang? Jawabannya uridu an akuna tajiron fil mustaqbali. Jadi apabila ada pertanyaan seperti ini sangat mudah dijawabnya, tinggal merubah turidu itu ya kamu inginkan diganti dengan uridu, saya inginkan. Jadi diganti mazanya hilang, terus diganti langsung turidunya diganti uridu, antakuna diganti tanya diganti a, karena a itu artinya adalah aku, yang aku inginkan itu. An akuna, apa yang kamu inginkan? Tajiron, menjadi seorang pedagang fil mustaqbali di masa mendatang. Madza tuhibbu an takuna fil mustaqbal? Boleh menggunakan madza turidu an takuna fil mustaqbal atau boleh juga menggunakan madza tuhibbu. Madza tuhibbu an takuna fil mustaqbal artinya sama. Apa yang kamu inginkan? Uhibbu an akuna muwazzafan fil mustaqbal. Saya ingin jadi karyawan saja di masa mendatang, gitu ya. Ini kalau yang ditanya adalah seorang laki-laki. Kalau yang ditanya seorang perempuan bagaimana? Nah, ini menggunakan ini. Kalau yang laki-laki turidu, kalau perempuan menjadi turidina. Madza turidina antakuni fil mustaqbali, atau madza tuhibbina antakuni fil mustaqbali.
Jawabannya sama. Uhibbu an akuna tobibatan. Cuma digantinya ini tobiban atau tobibatan, muwadzofan atau muwadzofatan, mudarrisatan atau mudarrisan. Kalau mudarrisan laki-laki, mudarrisatan perempuan. Uhibbu an akuna tobibatan fil mustaqbali. Saya ingin jadi seorang dokter di masa mendatang. Madza turidu an takuna fil mustaqbali? Uridu an akuna mudarrisatan fil mustaqbali. Saya ingin jadi guru di masa mendatang. Semoga pelajaran yang sedikit ini bermanfaat bagi kalian dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian kepingin bercakap-cakap dengan bahasa Arab, ya ini yang sudah dipelajari ini dipergunakan. Nanti kalau ketemu dengan temannya bertanya, "Madza turidu an takuna fil mustaqbal?" Uridu an akuna tajiron fil mustaqbal. Jawabannya seperti itu. Tips belajar bahasa Arab. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Semakin sering kita berkomunikasi menggunakan bahasa tertentu, maka akan semakin lancar kita dalam menguasai bahasa tersebut. Latih kemampuan bahasa Arabmu dengan tekun dan sabar. Intinya sering-seringlah dalam mengulang mufradat dan menghafalkannya. Serta terapkanlah dalam berkomunikasi sehari-hari. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berilah kemanfaatan atas ilmu yang telah Engkau karuniakan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, kami memohon dan dengan memujimu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.